Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Firman Tutorial Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara membuat Google Form untuk ulangan ataupun ujian. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya teman-teman kita like dan subscribe dulu channel saya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke drive akun kita. Ya, kita buat folder dulu sebagaimana yang tampil di sini. Di sini ada tema, kemudian ada tanggal sesuai dengan jadwal ulangan. Ya, di sini ada tema yang sebagaimana saya pernah buat tutorialnya, yaitu cara membuat tema Google Form. Kita langsung saja masuk ke folder yang pertama yang pernah saya buat. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini ini udah saya buat ya. Udah saya buat form SKI untuk mapel SKI. Karena kita untuk tutorial kita buat kembali. Kita buat saja formulir kosong. Kita tunggu langkah pertama yaitu kita buat judul. Kita buat judul dulu SKI untuk mata pelajaran SKI. Kemudian kita buat tema, kita pilih gambar, kemudian kita unggah. Ini yang pernah kita buat sebelumnya. Kita tunggu. Nah, ini biasanya jaringan ya, tapi jangan khawatir, kita klik selesai saja, nanti pun akan tampil. Nah, setelah tampil, langkah berikutnya, kalau di sekolah kami biasanya untuk yang kedua, tahapan yang kedua adalah kita mengupload jadwal ulangan, teman-teman. Kita ketikkan judulnya adalah jadwal ulangan. Jadi agar peserta didik atau peserta ulangan itu bisa melihat jadwal setiap mereka akan ulangan seperti itu. Kita upload saja jadwal ulangannya yang sudah tersimpan di sini. Ya, sudah tampil jadwal tryout ya yang akan menjadi percontohan kita kali ini. Kemudian yang kedua yaitu kita mengupload tata tertib peserta didik. Tata tertib peserta didik, maka kita copy saja, kemudian ini kita ubah dan kita upload, yaitu tata tertib yang sudah kita buat. Nah, teman-teman, setelah tampil yaitu jadwal tryout dan juga tata tertib, kita ketikkan dulu tata tertib peserta tryout ya, PO2 assessment. Oke, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya, biasanya di sekolah kami setelah ini kita membuat kelas dulu. Jadi bukan nama dulu tapi kelas dulu. Maaf, untuk langkah berikutnya yaitu kita membuat, kita tambahkan bagian dulu ya. Tambahkan bagian, kemudian kita ketikkan judul yaitu nomor peserta ujian. Nah, nomor peserta ujian. Jadi sebelumnya kita sudah menyimpan nomor peserta ujian di desktop ataupun di komputer kita yang akan kita copy di sini.
Ini kita copy saja teman-teman, kita copy agar sama saja ya. Nah, kita copy, nah dipaste di sini. Jadi untuk memudahkan peserta didik dalam mengisi, kita membuatnya dengan bukan jawaban singkat, tetapi anak-anak nanti dipersilakan untuk memilih, kita pilih drop down. Nah, kita isi nomor peserta ujian yang sudah kita siapkan dan kita paste di sini. Oke, kita masuk ke folder kita di komputer ataupun di desktop kita. Nah, ini daftar peserta TO2. Daftar peserta TO2 ini udah ada nomor pesertanya dari 1 sampai 100 berapa ini? 151 siswa. Jadi jumlah peserta ulangan ada 151 siswa. Ini kenapa harus didahulukan nomor peserta siswa atau nomor peserta TO, karena kita dari pihak pusat itu namanya memang sudah disesuaikan dengan nomor dan kelasnya juga sudah sesuai, tapi ada kelas yang di bawah seperti itu. Jadi kita tidak memilih kelas terlebih dahulu, tapi inilah yang menjadi patokan, yang menjadi acuan, yaitu adalah nomor peserta. Nomor peserta ini kita copy nomor pesertanya. Ya, kita copy nomor pesertanya, kemudian kita paste saja di sini. Nah, seperti itu, biar anak-anak nanti tinggal pilih saja sesuai dengan nomor pesertanya. Kemudian setelah ini kita paste, selesai mengisi ini nomor peserta ujian, langkah berikutnya adalah nama siswa. Jadi kita tambahkan lagi bagian ini, bagian berikutnya kita tambahkan lagi, kita kasih dengan judul nama siswa. Ya, nama siswa ini kita klik, kita salin aja, kita bikin 2 kali untuk di sini nama siswa. Nah, ini pun sama, anak-anak tidak usah untuk mengetik namanya, biar dia memilih saja namanya agar untuk mempermudah siswa itu sendiri. Nah, jadi tidak lama-lama lagi untuk mengetik namanya. Terus yang kedua, yaitu terkadang anak kalau misalnya dengan jawaban singkat itu nanti direspon nama-namanya itu akan berbeda-beda. Maksudnya bukan namanya yang berbeda ya. Jadi kadang anak itu ada yang mengetikkan dengan huruf kapital semua, ada yang mengetikkan huruf kecil semua, ada yang mengetikkan juga huruf depannya besar, berikutnya kecil dan lain sebagainya. Jadi tidak teratur. Tapi kalau kita misalnya sudah menyiapkan data nama, itu namanya itu sudah rapi gitu, sudah rapi. Itulah tujuan kami membuat dengan drop down. Jadi kita sudah menyiapkan nama-nama peserta didik. Nah, kemudian yang kita copy, sengaja saya tidak memilih yang di sini, tapi saya memilih anak itu ada nomor urut di depannya, ada nomor urut di depannya. Oh, ini kita tambahkan ya, kita tambahkan 00-nya karena ada 3 digit, kita tambahkan aja. Karena jumlahnya ratusan jadi 3 digit, depannya juga 3 digit. Nah, ini yang saya ambil itu adalah ini ya, yang kita copy itu adalah ini yang ada nomor
urut di depannya agar anak juga memudahkan anak dalam memilih namanya, yaitu sesuai dengan nomor urut, dan juga memudahkan kami sebagai admin atau sebagai panitia nanti dalam respon rekap nilai siswa nanti yang akan saya jelaskan pada hmm, konten berikutnya atau tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat rekap hasil nilai siswa yang akan saya jelaskan nanti ya. Sekarang kita ikutin saja, kita memasukkan nama siswa yang sudah ada nomor urut di depannya. Nanti akan saya jelaskan ke depannya pada tutorial bagaimana cara membuat rekap, bagaimana cara membuat rekap nilai siswa ya, rekap nilai siswa hasil dari respon jawaban siswa. Kita pastikan saja di sini nama siswa ya sudah tampil. Kemudian selanjutnya tadi nomor peserta sudah, kemudian nama siswa sudah. Yang ketiga ya, kita klik dulu tambah bagian, yaitu kelas. Kita ketikkan kelas, kemudian di sini pun sama ya, kelas, karena kelas itu cuma ada 4 ya, kelas 9A, B, C, D, E, ada 5, 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Nah, kemudian untuk berikutnya kita tambahkan lagi bagian. Di sini kita buatkan token atau password. Kita buat token. Kemudian di sini juga sama token. Nah, di sini juga sama token. Kemudian untuk anak-anak agar bisa mengisi token dan sesuai dengan token yang kita berikan, maka di sini kita klikkan validasi jawaban. Nah, validasi jawaban, kemudian di sini ada angka, kemudian ada teks, ada panjang, ada reguler. Kemudian kita pilih saja teks. Nah, kemudian pada jawabannya kita sesuaikan token yang akan kita berikan kepada siswa. Biasanya token itu 6 digit ya. Kita kasih contoh saat ini, hanya contoh saja tokennya 1, 2, 3 apa ya, nanti ABC gitu. Ini hanya sekedar contoh saja token. Kalau ini adalah jawaban apabila anak-anak itu salah dalam memasukkan tokennya. Misalnya kita ketikkan, maaf, token Anda salah ya, silahkan hubungi panitia. Nah, oh iya lupa, kita isi wajib, semua kita isi wajib ya. Ini diwajibkan untuk mengisi. Jangan sampai anak-anak nanti peserta didik dia terlewati, itu bisa melewati ini bagian ini ya. Setelah kita selesai semua ini tidak usah diapa-apain ya, udah biarkan aja seperti itu, biarkan. Oke, selanjutnya adalah tambah lagi bagian. Ini adalah bagian yang untuk soal ya. Ini untuk soal, nanti disesuaikan dengan mapelnya, mapel apa, kita beri contoh di sini soal SKI. Kemudian di
sini contoh saja kita kosongkan misalnya A, B, C, D. Atau misalnya nanti kalau tidak mau memakai opsi A, B, C bisa kita kosongkan apabila panitia ulangan tidak menghendaki abjad atau opsi pilihan supaya nanti bisa diacak gitu ya. Begitu juga nomor. Kalau misalnya mau pakai nomor bisa pakai nomor 1, 2 dan lain sebagainya, ataupun tidak pakai nomor tidak masalah, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau anak-anak takutnya mencontek dan lain sebagainya ya kita kosongkan saja agar nanti bisa kita acak soalnya. Nah, sampai di sini untuk pembuatan soal untuk ulangan. Contoh di sini adalah layout. Ini cara pembuatannya sampai di sini ya teman-teman. Kalau ini sudah selesai, ini kan yang mengisi nanti kan tergantung dari sekolah masing-masing ya. Ada yang diisi oleh guru mapelnya masing-masing di inputnya, ada juga yang diinput oleh panitia. Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada tutorial berikutnya cara-cara untuk mengupload, menginput yang secara mudah untuk menginput, baik itu menginput manual maupun secara ada trik-trik yang kita harus buat agar lebih mudah gitu ya. Ini udah selesai sampai di sini. Nanti untuk kita kembali lagi ke folder ini ya. Anggaplah ini untuk SK ini itu sudah kita buat. Nanti kalau ini sudah kita buat, maka kita bisa copy ke folder-folder berikutnya sesuaikan dengan jadwal ulangan. Itu saja teman-teman cara membuat Google Form untuk ulangan ataupun ujian. Tahapan-tahapannya seperti itu di sekolah kami. Ya, di setiap sekolah itu berbeda-beda, tapi paling tidak kami hanya ingin berbagi, sharing. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi guru-guru yang ingin mencoba untuk belajar membuat Google Form untuk ulangan ataupun ujian. Sampai di sini saja teman-teman untuk bagaimana cara membuat Google Form untuk ulangan ataupun ujian. Nanti bertemu lagi dengan saya di tutorial berikutnya, yaitu cara membuat rekap nilai siswa dari hasil jawaban ataupun respon peserta didik ya, yang dengan rapi tentunya ya, yang dengan mudah seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan terbantu.